Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencari hikmah yang saya cintai. Mari kita ramaikan channel-channel YouTube yang mengajak pada kebaikan dan banyak membawa manfaat, agar hidup kita makin berkah, aman, dan tentram. Di dalam kitab suci semua agama banyak menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang solih dan orang-orang jahat. Orang-orang yang diberi rahmat, dan orang-orang yang dilaknat, semua itu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahnya. Sebagian orang ada yang takut dengan ancaman, sehingga mereka takut berbuat jahat, tapi banyak juga yang tidak takut dengan ancaman neraka, bahkan tidak mau beriman atau percaya adanya siksa neraka. Orang-orang yang tidak taat itu seperti anak-anak yang nakal, yang kalau tidak ada ancaman dari orang tuanya, mereka akan melanggar aturan keluarga, dan membuat susah saudara-saudaranya, sehingga mereka harus selalu diancam dan diberi iming-iming hadiah bila menuruti perintah dan meninggalkan larangan. Begitu juga dengan orang-orang yang nakal, maka harus selalu diancam dengan hukuman dari perbuatannya yang cenderung mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu akalnya hanya akan diperbudak oleh nafsunya. Sedang orang-orang yang tidak mengedepankan hawa nafsu, hati dan akalnya akan hidup sehingga mereka cukup tersentuh dengan kisah-kisah yang dia baca atau dengarkan. Di antaranya ada yang langsung faham dengan kabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengabarkan dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10 yang artinya, sungguh beruntung orang yang mau membersihkan jiwanya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Banyaknya kisah di dalam Al-Quran memberikan contoh orang-orang yang mau membersihkan jiwanya seperti kisah para nabi, keluarga Imron, Ashabul Kahfi, dan lain-lain. Dan contoh orang yang mengotori jiwanya seperti Korun, Fir'aun, Bal'am, dan lain-lain. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar dari kisah-kisah orang solih pendahulu kita. Kali ini kita simak bersama kisah dari Kiai Jawa Tengah, yaitu Mbah Kiai Hasan Asy'ari atau yang lebih dikenal dengan nama Mbah Mangkli. Bagi orang Jawa Tengah, khususnya daerah Magelang dan sekitarnya, nama Kiai Haji Hasan Asy'ari atau Mbah Mangkli hampir pasti langsung mengingatkan pada sosok kiai sederhana, penuh karomah. Menurut almarhum Wali Allah Gusmik, walau Mbah Mangkli memiliki banyak usaha dan termasuk orang yang kaya raya, namun Mbah Mangkli adalah wali Allah yang hatinya selalu menangis kepada Allah, menangis melihat umat dan menangis karena rindu kepada Allah. Kiai Haji Hasan Asy'ari, Mbah Mangkli adalah mursyid tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Mbah Mangkli adalah salah satu tokoh yang mendirikan asrama pendidikan Islam di Magelang yang santrinya berasal dari seluruh Indonesia. Meski terkenal di mana-mana, beliau selalu hidup sederhana. Beliau sering diundang ke sana kemari untuk mengisi pengajian. Pada saat mengisi pengajian, dimanapun ia dan dalam kondisi apapun, Mbah Mangkli tidak pernah memakai alat pengeras suara, meskipun jamaahnya sangat banyak, hingga berbaris dengan jarak jauh. Namun, masyarakat tetap sangat menyukai isi pidatonya dan mendengar suara beliau. Kadang panitia sengaja menyelipkan amplop uang kepada Mbah Mangkli, namun beliau dengan halus menolaknya, dan biasanya beliau mengatakan, jika separuh dari jamaah yang hadir tadi mau dan berkenan menjalankan apa yang saya sampaikan tadi, itu jauh lebih bernilai dari apapun. Jadi mohon jangan dinilai dakwah saya ini dengan uang, kalau Tuan mau antar saya pulang saya terima, kalau kesulitan ya gak apa-apa saya bisa pulang sendiri. Mbah Mangkli dikaruniai karomah, melipat bumi, yakni bisa datang dan pergi ke berbagai tempat yang jauh dalam sekejap mata. Di sisi lain,
Beliau dikenal sebagai seorang yang memiliki kemampuan psikokinesis tinggi. Misal, dia dapat mengetahui tamu yang akan datang beserta maksud dan tujuannya. Seperti orang yang bermaksud untuk makan jeruk bersilaturahim pada rumah Mangli. Dia menyambut dengan memberikan jeruk. Salah satu wejangannya adalah, apik ning menungsa, durung mesti apik ning Gusti. Langgar Linggan. Bangunan itu sederhana saja. Ukurannya tidak terlalu besar, tetapi tampak demikian kokoh dan bersih terawat baik. Di sekelilingnya terdapat banyak pepohonan rindang, sehingga membuat suasana terasa sejuk dan nyaman. Warga menyebutnya Langgar Linggan. Lokasinya dekat pemukiman penduduk Desa Mejing, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Tepatnya di atas tanah wakaf dari Kiai Haji Hadis, tokoh ulama terkemuka di Mejing, pada dekade tahun 1960 sampai tahun 1970. Pada tahun 1970-an, musala ini menjadi saksi sejarah syiar agama Islam yang pernah dilakukan oleh Kiai Haji Hasan Asy'ari, atau lebih beken dengan sebutan Mbah Mangli dari lereng Gunung Andong wilayah Desa Giri Rejo, Kecamatan Ngablak, Magelang. Pengajian rutin yang diisi ceramah keagamaan oleh Mbah Mangli, kala itu senantiasa dilaksanakan pada hari Kamis Wage, kata Asin, 80 penduduk Mejing yang kerap kali menjadi panitia penyelenggara pengajian. Acara selapanan itu bermula dari obsesi Kiai Haji Hadis, yang ingin mengajak Mbah Mangli untuk melakukan syiar Islam di Mejing. Untuk itu, dia mengutus Asis dan kawan-kawan sowan ke Mbah Mangli. Pengganti usaha Asin tak membuahkan hasil. Kendati sempat menginap di sana, namun Asin tidak bisa bertemu dengan ulama karismatik tersebut. Karenanya, Kiai Haji Hadis terpaksa berangkat sendiri menjemput Mbah Mangli. Langgar Linggan itu sendiri menjadi pengganti Masjid Jami Mejing, yang hanya sempat 3 kali digunakan sebagai pusat pengajian Mbah Mangli. Bukan apa-apa, pemindahan itu hanya dilandasi pertimbangan kenyamanan pengunjung. Masjid Jami posisinya persis di tepi jalan jurusan Magelang Candimulyo. Praktis selalu dilewati banyak kendaraan. Lalu lalang kendaraan itu tentu saja terasa mengganggu konsentrasi peserta pengajian. Menurut Kiai Haji Kolil, Takmir Langgar Linggan, ketika Mbah Mangli wafat pada 1990, pengajian Kamis Wage di Mejing turut terhenti. Beberapa tahun belakangan, tradisi yang pernah mengakar di kalangan masyarakat itu mulai dirintis kembali oleh Gus Munir, menantu Mbah Mangli. Mendoakan. Dengan arif, Mbah Mangli tidak melawan berbagai ancaman dan gangguan tersebut. Ia justru mendoakan mereka agar memperoleh kebahagiaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan, kesederhanaan dan ketokohan ini pula yang membawa Mbah Mangli dekat dengan mantan Wapres Adam Malik dan tokoh-tokoh besar lainnya. Suprihadi merupakan keturunan Haji Fatlan atau Puspowardoyo, yakni tokoh Mangli yang membawa Kiai Haji Hasan Asy'ari atau Mbah Mangli menetap di Dusun Mangli tahun 1956. Setelah mengasuh majelis taklim selama 3 tahun, Hasan Asy'ari kemudian menikah dengan Nyai Ning Aliyah dari Sokaraja, Cilacap. Pada 1959, Mbah Mangli mendirikan pondok pesantren Salafiyah namun tidak memberikan nama resmi. Lambat laun pondok tersebut dikenal dengan nama Ponpes Mangli dan sosok Hasan Asy'ari dikenal masyarakat dengan nama Mbah Mangli. Nama ini diberikan masyarakat karena ia menyebarkan Islam dengan basis dari Kampung Mangli, Desa Giri Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.
Dusun Mangli terletak persis di lereng Gunung Andong. Dengan ketinggian 1.200 dpl, bisa jadi ponpes ini adalah yang tertinggi di Jawa Tengah. Dari teras masjid, para santri bisa melihat hamparan rumah-rumah di kota Magelang dan Temanggung dengan jelas. Pemandangan lebih menarik terlihat pada malam hari di mana lautan lampu menghias malam. Untuk ke lokasi ini, kita harus menempuh perjalanan sekitar 40 km dari ibu kota Kabupaten Magelang di Kota Mungkit. Bangunan pondok yang berada di tengah-tengah perkampungan berdiri di atas lereng-lereng bukit sehingga dari kejauhan terlihat seperti bangunan bertingkat. Meski terpencil, ribuan masyarakat setiap minggu mengaji ke pondok tersebut. Mereka tidak hanya berasal dari sekitar Magelang, namun juga berbagai daerah lain. Uniknya, santri yang menetap tidak pernah lebih dari 41 orang. Pesantren sederhana di lereng gunung. Pondok Pesantren Mangli merupakan salah satu lembaga pendidikan yang unik dan menarik. Banyak ulama besar yang dicetak oleh ponpes ini. Sepak terjang pesantren tasawuf ini tidak terlepas dari sosok sang pendiri yang memiliki banyak cerita keajaiban. Berdasar cerita yang beredar di masyarakat, Kiai Haji Hasan Asy'ari, atau lebih dikenal dengan nama Mbah Mangli bisa mengisi pengajian di beberapa tempat sekaligus dalam waktu bersamaan. Ia bisa mengisi pengajian di Mangli, namun pada saat bersamaan juga mengaji di Semarang, Wonosobo, Jakarta dan bahkan Sumatera. Ia juga tidak memerlukan pengeras suara, loudspeaker, untuk berdakwah seperti halnya kebanyakan kiai lainnya. Padahal jamaah yang menghadiri setiap pengajian Mbah Mangli mencapai puluhan ribu orang. Menurut sesepuh Dusun Mangli, Mbah Anwar 75 tahun, warga Mangli sangat menghormati sosok Mbah Mangli. Bahkan meski sudah meninggal sejak akhir tahun 2007, nama Mbah Mangli tetap harum. Setiap hari ratusan pelayat dari berbagai daerah memadati makam Mbah Mangli yang berada di dalam kompleks pondok. Tokoh sekaliber Gus Dur semasa hidup juga acap berziarah ke makam tersebut. Ini tak terlepas dari sosok karismatik Mbah Mangli yang menyebarkan Islam di lereng pegunungan Merapi, Merbabu, Andong, dan Telomoyo. Ia juga merupakan mursyid Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, TQN. Pertemuan dengan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki banyak berkunjung di rumah-rumah umat Islam, khususnya penggemar ulama dan waliullah. Ada juga foto dengan salah satu wali besar di tanah Jawa, Mbah Hasan Mangli Magelang. Keduanya mempunyai hubungan khusus dalam suatu pertemuan khusus pula. Suatu ketika, seperti biasanya, jamaah haji berbondong-bondong datang sowan ke kediaman Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Akan tetapi ada seseorang yang datang, dan ketika memasuki gerbang kediaman Sayyid Muhammad Al-Maliki, orang ini berjalan dengan adab orang Jawa. Tidak menggunakan dua kaki, tetapi berjalan dengan kedua lututnya. Setelah sampai di dalam, orang ini langsung masuk dan duduk di balik tiang yang paling belakang. Dan tidak ada seorang pun yang menghiraukannya. Sayyid Muhammad Al-Maliki saat itu masih sibuk menemui tamu-tamunya. Tiba-tiba Sayyid Muhammad Al-Maliki berteriak, "Hei, ada orang besar di sini. Coba cari dan suruh ke sini." Beliau dari Magelang, dari Magelang. Maka, para santri pun mencari orang yang dimaksud Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ada ungkapan, la yakriful wali ilal wali, tidak mengenal wali, kecuali seorang wali benar adanya.
Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki tidak tahu siapa saja yang akan datang hari itu dan dari mana saja. Akan tetapi Abuya seperti merasakan kehadiran orang besar dari Indonesia, tepatnya dari Magelang. Maka para santri pun mencari orang yang dimaksud oleh Abuya. Satu persatu para peziarah ditanyai, adakah jamaah yang dari Magelang? Setelah mencari cukup lama dan tidak ditemukan orang yang dimaksud, terlihat ada jamaah haji yang duduk paling belakang sambil menunjuk ke arah tiang. Dengan sedikit takut nunjuknya, maka santri yang ditugaskan mencari, berjalan ke arah belakang. Paling belakang duduk sosok sepuh, Mbah Hasan Mangli yang berasal dari Magelang dengan menundukkan kepala. Maka, oleh santri tersebut beliau dipersilahkan untuk maju menemui Sayyid Muhammad Al-Maliki. Akan tetapi Mbah Hasan Mangli tidak berkenan, tetap masih duduk dan menunduk. Abuya pun tahu. Maka Sayyid Muhammad Al-Maliki memerintahkan santri yang asli Arab untuk membawa Mbah Hasan Mangli menemui Sayyid Muhammad Al-Maliki. Akhirnya berhasillah Mbah Hasan Mangli dibawa menghadap Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Setelah bertemu, Sayyid Muhammad Al-Maliki pun merangkul Mbah Hasan Mangli, kemudian Abuya berteriak, "Sawir, sawir, potret, potret." Maka Habib Idrus, santri Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki yang berkhidmah bagian motret pun segera melaksanakan perintah Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Begitulah kisah singkat pertemuan Profesor Dr. Al-Muhadis Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani dengan Mbah Hasan Mangli Magelang. Wallahu alam. Demikianlah kisah seorang wali Mbah Mangli Magelang, Jawa Tengah. Semoga kita semua mendapat barokahnya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.